Puji Tuhan saudara-saudari, Shalom. Saya akan membagikan tentang karakter stabil. Apa yang dimaksudkan dengan stabil? Stabil di sini berarti teguh, mantap, tidak goyah, tidak mudah berubah, dapat dipercayai. Lawan dari stabil adalah bimbang, terombang-ambing, mendua hati, mudah goyah. Sama seperti bulu terkulai yang bergerak seturut arah angin, pagi begini, sore begitu, tidak ada pendirian yang tetap. Sebagai orang Kristen, apakah kita sudah memiliki karakter stabil? Lalu apa pentingnya karakter stabil? Karakter stabil itu penting bagi orang yang melayani, sebab Allah menuntut orang yang melayani Dia mempunyai sifat yang teguh, mantap, dapat dipercayai, tidak goyah. Orang yang tidak stabil tidak begitu bernilai di tangan Tuhan. Orang lain juga tidak mempercayainya. Orang yang stabil adalah orang yang mendengarkan perkataan firman dan melakukannya, sebab dia mempunyai dasar yang kokoh dan kuat, seperti tertulis dalam Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mari kita belajar dari Petrus. Petrus bukanlah orang yang stabil. Ketika penetapan perjamuan malam, Petrus berkata dalam Matius 26 ayat 35, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Tetapi ketika Yesus ditangkap, Petrus menjadi goyah. Tercatat dalam Matius 26 ayat 69-74, di hadapan hamba perempuan 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Kita belajar dari Petrus. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita tidak stabil, ceplas-ceplos, sembarangan dalam berkata dan bertindak. Kita mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, dan juga cepat emosi hanya karena perkara-perkara kecil. Jadi saudara-saudara, kita harus tahu hal apa saja yang dapat merusak karakter stabil. Yang pertama, emosional, sebab perasaan gampang sekali berubah-ubah. Yang kedua, takut rugi, takut sakit, takut salib. Yang ketiga, takut akan manusia, berusaha menyenangkan orang. Dan bagaimana baru bisa stabil? Yang pertama, berdiri teguh dalam Tuhan. Yang kedua, stabil dalam kebenaran dan kehendak Allah. Yang ketiga, berdiri teguh bersama orang yang melayani. Karakter stabil berhubungan erat dengan mengerti kehendak Tuhan. Dari itu, mari kita belajar untuk tidak ceplas-ceplos atau sembarangan dalam berkata dan bertindak. Juga tidak cepat emosi. Ketika kita sedang emosi atau pikiran lagi tidak stabil, kita harus cepat-cepat menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang dapat dipercayai, dan tentunya percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi pelaku firman bukan hanya pendengar, sehingga kita memiliki dasar iman yang stabil dan tidak goyah. Puji Tuhan saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.